Kasus penghilangan nyawa memang kerap kita selalu mendengar. Adanya banyak motif dan alasan yang melatar belakangi pelaku melakukan aksi tersebut. Seperti contohnya permasalahan utang piutang, sakit hati, dendam lama, atau bisa jadi sang pelaku mengalami gangguan jiwa. Tapi terlepas dari itu semua, ternyata kasus penghilangan nyawa ini tidak selamanya dilakukan oleh sekelompok orang yang muda, perampok, ataupun seorang preman. Tapi ternyata beberapa peristiwa di masa lampau pernah mencatat kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh nenek-nenek. Nenek-nenek juga dikenal dengan lemah tak berdaya. Tenaganya yang telah habis di masa muda tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan aneh. Nedidos adalah seorang wanita tua renta berparas manis yang biasa memasak untuk anggota keluarganya. Hidangan yang lezat pun kerap tersaji di atas meja saat seluruh anggota keluarga tengah berkumpul. Tapi sayangnya, Nedidos adalah seorang darah dingin. Ia pernah mencoba melakukan upaya penghilangan nyawa pada usia 16 tahun. Kala itu, ia mencoba meracuni suami pertamanya namun gagal. Wanita yang lahir pada 4 November 1905 ini dikenal sebagai seorang penghilangan nyawa berantai di Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas kematian 11 orang. Aksi kejam tersebut ia lakukan sejak tahun 1920 hingga 1954. Karena aksi kejamnya tersebut, nenek tua ini dijuluki dengan nenek tertawa, karena ekspresinya yang selalu tertawa meski harus menjalani sidang penghilangan nyawa. Pada Oktober 1954, ia mengakui akan segala tindakannya tersebut setelah suami kelimanya dinyatakan meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Tulsa, Oklahoma. Saat itu, sang suami meninggal tidak wajar. Kemudian, dokter mengotopsi suaminya. Dokter kemudian melihat adanya racun arsenik di dalam tubuh korban. Racun ini biasa digunakan untuk menghilangkan nyawa seekor kuda. Secara keseluruhan terungkap bahwa ia telah menghilangkan 4 suami, 2 anak, 2 saudara perempuan, ibunya, cucu laki-laki, dan ibu mertuanya. Karena aksi keji inilah Neni diganjar hukuman seumur hidup di penjara. Ketika ditanya alasan ia menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya, Neni menjawab, ia bosan dengan pernikahannya. Pada tahun 1965, Nedidos dinyatakan meninggal dunia dikarenakan sakit leukemia. Neni meninggal di rumah bangsal rumah sakit di Oklahoma State Penitentiary. Tamara Samsonova atau dikenal sebagai Granny Reaper. Ia adalah seorang wanita yang berusia 68 tahun asal Rusia. Dirinya mengaku telah menghilangkan nyawa 11 orang selama rentang waktu 2 dekade. Tak lama setelah ditangkap, pihak kepolisian setempat menemukan buku harian Tamara yang merangkum semua kisah perjalanan hidupnya. Dalam buku harian itu, Tamara menjelaskan bagaimana ia menghilangkan korban-korbannya. Di antara korbannya, ia memutil dan memakannya. Perbuatan keji tidak berhenti di situ. Ia juga mengaku tiap kali melakukan penghilangan nyawa, maka ia akan memutil korbannya di kamar mandi menggunakan pisau. Kemudian meletakkan potongan-potongan tersebut ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke berbagai wilayah di distrik Frunzensky. Nenek sadis selanjutnya bernama Leonarda Cianciulli. Ia lahir di kota Montella, negeri Menara Pisa, Italia. Saat masih muda, dirinya pernah mencoba bundir sebanyak 2 kali. Pada tahun 1917, ia menikah dengan seorang pria bernama Raffaele Pansardi. Saat ia ingin menikah, orang tuanya tidak setuju, sebab orang tuanya telah mempunyai pilihan laki-laki untuk Cianciulli. Meski begitu, Cianciulli tetap bersikeras untuk menikahi pria pilihannya. Mulai saat itulah sang ibu mengutuk dirinya. Cianciulli kemudian pindah ke Correggio dan memulai hidup yang baru. Ia dikenal sebagai penjual sabun. Ia pun membuka sebuah toko kecil yang sangat populer. Kehadirannya pun dihormati oleh warga sekitar. Saat masih masa dalam pernikahan, Cianciulli kerap sekali mengalami keguguran dan kehilangan banyak anaknya karena sakit di usia muda. Untuk melindungi anak-anaknya, Cianciulli beralih ke okultisme. Okultisme ini adalah sebuah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Saat bertemu dengan peramal, ia diprediksi akan kehilangan suami dan anak-anaknya. Sang paranormal kemudian menyuruh Cianciulli agar menyerahkan nyawa orang lain sehingga terlepas dari kutukan. Untuk itulah Cianciulli menghilangkan nyawa 3 orang wanita di kota tersebut.
antara tahun 1939 hingga 1940. Kesadisan perempuan itu tidak berhenti di situ saja. Jasad para korban kemudian dimutil dan dijadikan bahan tambahan untuk membuat sabun dan kue teh. Bahkan saat dirinya ditangkap, ia mengatakan bahwa korban terakhirnya yang ia jadikan sebagai bahan untuk membuat sabun menjadikan produk sabun tersebut jauh lebih baik dan kue teh yang ia jual pun terasa jauh lebih manis. Nenek sadis selanjutnya bernama Amelia Elizabeth Dyer. Ia lahir di Hobley pada tahun 1837. Ia dikenal sebagai salah satu penghilangan nyawa paling produktif sepanjang sejarah. Aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Dyer ini bermula ketika dirinya membuka sebuah rumah penampungan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Penampungan yang terletak di kota Totterdown itu ia bangun pada akhir tahun 1860. Wanita yang memberikan bayi hasil hubungan terlarang tersebut meminta Dyer untuk menghilangkan nyawa bayi tidak berdosa demi uang. Dyer kemudian menghilangkan nyawa para bayi dengan menggunakan zat beracun yang bekerja secara bertahap sehingga sang bayi akan meninggal secara perlahan. Pihak kepolisian yang mencium aksi tersebut pun akhirnya menangkap Dyer pada tanggal 4 April 1896. Ia ditahan setelah pihak berwenang menemukan bayi di Sungai Thames. Mulanya polisi menemukan 50 jasad bayi. Namun setelah polisi menggeledah rumahnya, tercium bau busuk yang amat sangat menyengat dari dalam dapurnya. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi pun menduga adanya 400 jasad bayi yang telah terbunuh. Karena tindakannya tersebutlah ia dihukum oleh otoritas setempat. Dyer dieksekusi di penjara Newgate pada tanggal 10 Juni 1896. Kemudian ada Dorothea Puente. Ia lahir di Redlands, California pada tanggal 9 Januari 1929. Dorothea Puente hidup tanpa pengasuhan ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pada tahun 1937. Memasuki usia yang ke-64 tahun, Dorothea Puente diadili oleh pengadilan setempat karena terbukti menghilangkan nyawa 9 orang termasuk suaminya. Ia dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang setelah ditemukan kuburan manusia di dekat rumahnya. Ide penghilangan nyawa itu berawal ketika si nenek tua ingin mendapatkan harta dari para korbannya. Mulanya ia memberikan alkohol, obat-obatan yang menyebabkan ke-9 korban itu mengalami overdosis. Setelah dinyatakan meninggal dunia, Dorothea Puente mencairkan asuransi para korbannya, sehingga ia mendapatkan keuntungan yang besar. Itulah beberapa nenek-nenek kejam dan sadis yang tercatat oleh sejarah. Telah menghilangkan nyawa beberapa orang, belasan bahkan ratusan. Bagaimana menurut kamu? Komen di bawah.